Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahrezi dari kelas A Prodi Bisnis Digital. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah pengantar bisnis digital. Nomor 1 yaitu apa yang Anda ketahui dari materi strategi bisnis digital. Strategi bisnis digital adalah proses penentuan visi atau tujuan, peluang dan inisiatif sebuah organisasi baik bisnis maupun nirlaba untuk memaksimalkan manfaat dari prospek dunia digital. Seiring dengan majunya teknologi, tren di dunia bisnis juga semakin bervariasi. Salah satunya adalah tren digital marketing. Tujuan digital marketing untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat dan tepat. Penerimaan teknologi di internet di masyarakat sangat luas, sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama oleh perusahaan di belahan dunia, termasuk di Indonesia. Akibat dari hal ini, perusahaan saling berkompetisi, berkembang untuk membuat tampilan atau konten yang menarik dalam pemasaran di dunia maya atau internet. Perkembangan teknologi menghasilkan sarana yang semakin canggih yang dapat digunakan sebagai media dalam pengembangan usaha bisnis, berorientasi kepuasan pelanggan. Salah satu bentuk integrasi teknologi tersebut adalah dalam praktik pemasaran menggunakan strategi digital marketing. Perkembangan bisnis digital yang saat ini dirasakan orang bukanlah tanpa alasan. Bisnis tradisional yang bertransformasi menjadi usaha digital telah terbukti memberikan segunan manfaat bagi berbagai pihak, termasuk karyawan dan konsumen yang terlibat dalam aktivitas bisnis tersebut. Namun, yang tak kalah penting adalah keuntungan pendiri dan pengembangannya ketika perusahaan mulai merangkul konsep digital dan menerapkannya dalam setiap proses operasional. Pegawai pun akan ikut mengembangkan keterampilannya agar dapat memberikan hasil kerja sesuai harapan yang diinginkan oleh perusahaan. Hal ini menjadi salah satu poin penting yang bisa meningkatkan kualitas kerja perusahaan secara keseluruhan. Nomor 2 yaitu apa yang Anda ketahui dari materi The Concept and Frameworks of Digital Business Models. Perkembangan digital memunculkan banyaknya model bisnis baru yang semakin beragam dan adaptif. Dengan berbagai teknologi seperti pembayaran online, model langganan, dan lain sebagainya, membuat bisnis juga bisa mengeksplorasikan peluang-peluang lain di dunia digital. Bisnis pun bisa berjalan dengan lancar dan baik. Dan keuntungan modern menggunakan atau berbagai macam model bisnis digital seperti layaknya startup. Kerangka bisnis digital kita harus memulainya dari yaitu customer. Target market Anda itu siapa, apa yang mereka butuhkan, dan solusi apa yang Anda tawarkan untuk mereka. Selanjutnya itu channels. Bagaimana cara Anda menawarkan produk Anda melalui website, sosmed, toko online, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya yaitu customer relationship. Bagaimana cara Anda berhubungan dengan customer Anda. Dan selanjutnya yaitu revenue, memikirkan keuntungan benefit yang ingin Anda dapatkan dari mana. Selanjutnya yaitu key resources, aset apa saja yang Anda miliki. Selanjutnya yaitu key activities, kegiatan apa saja yang Anda harus lakukan agar bisnis Anda berjalan lancar dengan baik dan baik. Selanjutnya yaitu key partner, siapa partner Anda yang ada di luar lingkup bisnis Anda yang bisa diajak bekerja sama. Selanjutnya yaitu cost, atur semua anggaran yang Anda keluarkan untuk bisnis Anda. Kerangka kerja model bisnis digital. Secara singkat, konsep dari sebuah bisnis digital berjenis usaha menjual produknya dilakukan secara online, baik melalui website maupun melalui aplikasi. Yang perlu diperhatikan untuk membuat kerangka struktur bisnis digital, misalnya traffic, database, community, shop marketplace, consideration. Adapun jenis-jenis model bisnis digital, misalnya advertising, intermediary, community, dan utility. Selanjutnya yaitu nomor 3. Apa yang Anda ketahui dari materi lingkungan makro dan mikro bisnis digital? Lingkungan makro adalah dinamis dan terus berubah dari waktu ke waktu. Globalisasi membuat sulit untuk menghindari guncangan eksternal terhadap bisnis domestik ekonomi. Juga terjalin dari suatu negara ke negara lainnya. Guncangan di suatu negara menimbulkan efek penularan yang cepat dan dinamis, dan demikian juga teknologi juga membawa perubahan signifikan ke pasar dunia. Semakin hari semakin pasar
menjadi online. Perubahan dalam teknologi mengganggu banyak bisnis konvensional serta memperkenalkan model bisnis baru ke dunia yang baru juga, seperti di era yang sekarang ini. Definisi lingkungan makro. Lingkungan makro atau lingkungan eksternal terdiri dari berbagai faktor dan kekuatan di luar perusahaan yang mempengaruhi operasi bisnis, dan perusahaan tidak memiliki kendali atas perubahan mereka. Setiap perubahan faktor-faktor tersebut dapat terdampak pada lingkungan kompetitif dan kondisi internal perusahaan lainnya. Lingkungan mikro adalah kekuatan-kekuatan yang dekat dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pelanggannya. Mereka adalah perusahaan, pemasok, pelanggan, pesaing, pemodal, dan pemerintah dan publik. Berbeda dengan lingkungan makro, lingkungan mikro memiliki pemangku kepentingan eksternal yang bersentuhan langsung dengan perusahaan. Biasanya pengaruh dari masing-masing pemangku kepentingan akan unik untuk setiap organisasi yang beroperasi di pasar tertentu. Lingkungan mikro dapat memiliki dampak besar pada kesuksesan sebuah bisnis. Untuk mendukung tercapainya tujuan jangka panjang, perusahaan perlu mengidentifikasi setiap peluang dan ancaman yang potensial muncul. Dengan demikian, perusahaan dapat menggunakan kekuatan internalnya untuk mengeksplorasikan setiap peluang dan menekan sedini mungkin ancaman eksternal terhadap kelemahan internal. Selanjutnya yaitu nomor 4. Apa yang Anda ketahui dari materi algoritma bisnis digital? Algoritma adalah proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya, terutama pada komputer. Dengan kata lain, semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Sebagian besar algoritma dimaksudkan untuk mengimplementasikan sebagai program komputer. Perusahaan keuangan menggunakan algoritma di berbagai bidang seperti penerapan harga pinjaman, perdagangan saham, dan manajemen liabilitas aset. Pada prinsipnya, tujuan utama dari fungsi algoritma adalah untuk menyelesaikan masalah berikut ini. Contohnya yaitu fungsi algoritma antara lain: nomor 1, yaitu membuat program untuk masalah tertentu lebih mudah. Yang kedua, algoritma dapat digunakan beberapa kali untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, membantu menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Dan yang keempat, untuk meminimalkan penulisan ulang program. Yang kelima, memudahkan dalam pembuatan dan penguraian program agar dapat dipahami dan dikembangkan. Yang keenam, apabila terjadi suatu kesalahan, maka algoritma bisa membantu menemukannya karena alur kerjanya begitu jelas. Yang ketujuh, dapat memudahkan proses dokumentasi. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.